Kemarin kita membahas tentang adabul masjid. Adab-adab kita ketika di masjid. Terakhir dikatakan oleh penulis bahwasanya jawazun naum fil masjid, dibolehkan kita tidur di dalam masjid. Haitsu kana ashabus suffah yanamun fil masjid, sebagaimana ahlu suffah dari kalangan para sahabat yang tidak memiliki rumah, di antaranya adalah Abu Hurairah. Di antaranya ahlu suffah itu adalah Abu Hurairah. Yang ahlu suffah ini kalau ada orang memberikan makanan, minuman, baru orang itu makan minum. Kalau nggak ada. Kalau sama misalnya 3 hari nggak ada dikasih makanan, minuman, selama 3 hari itu mereka nggak makan dan minum. Makanya Nabi SAW senantiasa sering memberikan minuman kepada ahlu suffah. Mereka tinggal di masjid. Kalau seandainya tidak boleh tinggal atau tidur di masjid, maka pasti Rasulullah tidak membiarkan mereka tidur atau tidak mengizinkan atau melarang. Tetapi tidak ada riwayat Rasulullah melarang mereka. Makanya dibolehkan tidur di masjid. Namun apabila misalnya wa idza ihtalama sari'u bil khuruj min al masjid liyattasil, begitu tidur mimpi basah pula, maka cepat-cepat keluar. Cepat-cepat kita keluar. Jangan nanti tidak boleh. Karena orang yang berhadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bagaimana dengan wanita haid? Apakah boleh dia ikut kajian misalnya di masjid? Maka di sini ada alasan tertentu. Maka dia dikatakan para ulama dibolehkan. Tapi kalau tidak ada kajian, tidak ada apa, hanya duduk-duduk saja, maka tidak dibolehkan. Karena setiap orang yang berhadas besar, maka tidak boleh ontok di dalam masjid. Paham ya? Makanya kalau begitu, misalnya tidur kita sebentar, tiba-tiba mimpi, langsung cepat-cepat keluar. Kalau dulu mungkin sudah sampai kepada orang bapak dulu juga, tidak boleh tidur di imamnya, di tempat imamnya, kan gitu. Di pas di mana namanya? Di mihrab, di tempat di masjid, di tempat imamnya. Kenapa? Nanti dipindahkan. Dan memang ada kejadian seperti itu. Tidur di imam, tiba-tiba sudah sampai di luar jadi. Tapi sebenarnya itu adalah khurafat, tidak ada masalah. Itu tidak. Jadi itu tidak ada ya. Tidak ada penunggunya macam-macam, tidak ada. Jadi dibolehkan mau di depan di imamnya atau di apa, boleh. Baik. Termasuk juga Ibnu Umar sahabat Nabi, juga pernah sewaktu dia lajang dia tidur di masjid. Ini sahabat ini sewaktu pemuda pun hati mereka tergantung di masjid. Baik, kemudian juga di antara adab yang sudah kita bahas adalah an-nahyu 'anil bai'i wasyira' fil masjid. Tidak boleh jual beli di dalam masjid, tidak boleh. Bahkan dibolehkan bagi kita mendoakan kehancuran jualan itu. Dibolehkan bagi kita untuk mendoakan bangkrut atau tidak ada untung di dalam perjualan, di dalam jualannya itu. Dibolehkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis
hadis Imam At-Tirmidzi, dikatakan ada hadis ini hasan. Jadi bolehkan mendoakan untuk yang menjual itu adalah tumpur dan sebagainya, boleh. Karena larangan keras jual beli di dalam masjid. Baik. Kemudian an-nahyu an نجدان الضالة في المسجد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد فليقول لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. Kemudian juga ikhwan, larangan di dalam masjid itu tidak boleh mengiklankan barang-barang yang hilang. Sekalipun misalnya kunci ketinggalan di masjid, atau ketika takbir akbar ada yang ini tas siapa, ini dompet siapa, maka tidak boleh mengumumkan barang-barang yang hilang. Atau misalnya dapat di jalan atau dapat di sekitar masjid, maka tidak boleh diumumkan. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, man sami'a rajulan yanshudu fil masjid falyaqul la raddaha Allah 'alaika. Kalau misalnya ada orang kehilangan, dia mengatakan, siapa yang mendapatkan ini, siapa yang mendengar ada seruan, kata Nabi SAW, siapa yang mendengar dari masjid ada seruan, kami kehilangan ini, siapa yang mendapatkan di antara para jamaah, maka pulangkan, maka kembalikan ke si fulan. Ketika kita mendengar hal itu, kondisi demikian ucapannya, maka boleh kita mengatakan la raddahallahu 'alaika. Mudah-mudahan Allah tidak memulangkan barang itu. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang itu. Artinya memang hilang total. Itu kita doakan. Jadi di sini karena dikatakan oleh Nabi SAW, fa'innal masajid lam tubna bihada. Karena masjid itu dibangun bukan untuk pengumuman, bukan untuk pengumuman. Bagaimana caranya? Ya sudah, misalnya ada dinding, apa namanya? Wading itu ditingkatkan aja di situ. Jangan di dalam, apalagi pakai mikrofon. Bagaimana dengan orang yang mengiklankan meninggal dunia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam buah saudara kami. Kalau di zaman dahulu atau zaman jahiliyah, sampai dikatakan para ulama, jangan sampai seperti itu iklannya, jangan seperti jahiliyah. Maka mengiklankan untuk orang meninggal ini Rasulullah melarang. An-nahyu 'anil na'i. Rasulullah melarang untuk pengiklanan di dalam kematian. Maka tidak boleh diumumkan. Tidak boleh diumumkan meninggal di masjid dengan apa namanya dipakai mikrofon dan sebagainya, tidak boleh. Makanya panggilannya itu bisa dengan jumpa teman-teman atau jumpa kawan. Siapa meninggal? Si fulan. Penyampaiannya seperti itu. Di zaman Nabi seperti itu penyampaian. Bahkan juga Rasulullah melarang, sebagaimana di zaman jahiliyah, berpulang pergi ke tempat-tempat, ke pasar misalnya, si fulan meninggal, datang lagi ke lapangan, si fulan meninggal.
Ya, jadi dia model-model misalnya jumpa dengan siapa sebulan, siapa meninggal sebulan, oh sebulan meninggal sebulan, jadi ucap-ucap hanya penyampaian saja di dalam panggilan. Atau misalnya di luar dari masjid kita SMS misalnya kan ya Pak, di SMS kan. Jadi intinya kalau di dalam masjid kita jauhi mengilatkan kematian.